warga Surabaya dan sekitar Surabaya yang mau gabung boleh banget hari Sabtu besok tanggal 6 Agustus 2022. Jangan lupa gabung di Alun-Alun Surabaya. Kita bakal have fun di sana. Bakal ada fotografer dan street style Surabaya. Halo pagi semuanya. Halo pagi. Kak, itu loh dia nanya materi-materi psiko. Materi-materi psikotes. Kayaknya karena kita bukan orang psikologi yang beneran, jadi lebih baik kita memberi saran, kalian langsung psikotes ke tempat psikolog yang benar. Biasanya kalau di sekitar Surabaya banyak yang setahu. Nah, itu loh Kak Riris yang dulu waktu waktu daftar Spincatar itu gimana tipsnya cara ngerjain psikotes? Yang pertama harus fit. Yang paling penting tuh harus fit. Jadi nggak boleh tidur begadang malam sebelumnya. Terus harus vitamin harus harus dijaga juga. Yang penting emang fit badannya dulu sih biar seger kan. Habis itu kalau persiapan sebelumnya ya persiapan sendiri, tes di tempat psikolog gitu biasanya kalau dulu. Terus habis itu disiapin materinya. Kalau udah siap matang materinya H-1, H-2, H-1 tuh siapin badan. Jadi jangan tidur begadang, minum vitamin, makan yang sehat. Jadi biar waktu hari H ngerjain, badannya nggak drop. Karena psikotes itu capek ya guys ya. Oh ya, berjam-jam ya waktu itu. Meskipun duduk aja tapi otaknya itu diperes. Jadi capek. Tegang nggak dulu waktu ngerjain? Jangan tegang. Nah itu tipsnya. Jangan tegang waktu ngerjain psikotes. Karena biasanya hasilnya bukan diri kalian sendiri jadinya. Biasanya kan ini ya udah ke under pressure sama waktunya kan. Nah itu tetap tenang, makanya kalian butuh istirahat. Kalian butuh istirahat yang cukup. Terus habis itu kalau biar bisa nge-manage waktu itu banyak-banyak latihan sebelumnya gitu ya. Dulu pernah ini nggak ikut bimbingan yang psikotes enggak kayak sih, gitu? kalau bimbingan yang kayak tiap hari nggak pernah. Cuman sempet tes psikotes gitu sekali. Tempatnya kalau nggak salah di dekat Juanda sana, tapi udah lupa. Itu yang ke arah terminal Juanda itu ya? Iya, waktu 2017 soalnya udah lupa. Pokoknya di daerah sana ada. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah itu aku langsung ketemu juga sama psikolognya, terus dikasih tahu kekurangan dan kelebihanku apa. Dan itu waktunya cukup agak lama ya, jadi aku bisa persiapan lebih matang. Jadi apa-apa yang kekurangan dan kelebihanku itu bisa ditambah dan diperbaiki. Terus latihan nge-manage waktu juga. Dan jangan lupa memang mendekati psikotes. Psikotes tanggal berapa sih? Kurang lebih belum ada pengumuman resminya, masih diberitakan online gitu aja sih. Ya berarti udah bisa persiapan dari sekarang dong bagi teman-teman yang lulus ya kemarin. Selamat. Dan bagi yang belum beruntung nggak apa-apa, belum rezekinya aja. Siapa tahu masih ada tahun depan ya. Oke. Tuh, jangan lupa siapin badan pokoknya. Bahas apa lagi nih? Kita baca pertanyaan dulu ya. Tadi banyak tapi kelewat, sorry guys ya. Oh ini ada Mandiri PPI Madiun, jumlah pendaftaran berapa ya? Itu yang paham panitia dari Spincatarnya PPI Madiun yang jalur mandiri. Jadi kalau publik kan kita tahu karena semuanya itu kan jadi satu kan umumnya. Tapi kalau mandiri kan sesuai instansi masing-masing. Tuh. Itu tadi ada yang bilang tanggal 12 loh. Tanggal 12 Kak, apa tuh? Psikotesnya. Tanggal 12. Sekarang tanggal berapa, guys? Tanggal 5. Tuh udah mepet. Lumayan masih mepet ya, Bang. Iya, jadi kalau emang yang lolos psikotes, kalau saran aku langsung aja tes sekarang. Langsung ke psikolognya kayak aku dulu maksudnya. Kak, nilai minimal psikotes berapa tuh? Enggak, kalau minimal dan tidaknya itu yang tahu langsung pengujinya. Panitia ya. Pengujinya, karena kan punya ini sendiri kan, kayak
batasan. batasannya sendiri, terus dari psikologi kalian tuh gimana sih, psikis kalian tuh yang seharusnya jadi taruna-taruna itu seperti apa ya, mereka yang bisa ngebaca gitu. Yang pasti sih ya disiplin, terus bisa mengatur, organize well, habis itu bisa belajar dan bekerja di bawah tekanan, ya dan lain sebagainya. Terus ini kami tinggal nunggu pengumuman pantukir atau nanti ada yang gagal sebelum pantukir. Jadi nanti setelah tes psiko sama wawancara itu langsung pengumuman pantukir. Nah di pantukir itu nilai dari tes awal SKD sampai wawancara itu diakumulasi. Nah itu teman-teman. Semoga lolos ya yang ada di sini semua. Ada yang tanya-tanya lagi nggak sih, tadi tuh kayaknya rame. Ini kayaknya terlalu pagi deh. Jadi mereka belum harus siap. pagi dong. Kalian tuh harus terbiasa untuk bangun pagi. Karena nanti kalau misalkan kalian lolos terus jadi taruna-taruni, ya bangunnya harus lebih pagi. Itu loh ada yang tanya, nanti psikotesnya ada menggambar orang pohon nggak? Kalau online sih nggak bisa ya, gambarnya gimana coba? Mungkin kebanyakan kayak apa sih, kayak materi-materi kayak gitulah. Atau mencocokkan gambar. Tapi kalau menggambar kan nggak mungkin kalau online, kecuali kalau paper, kalau offline. Itu waktu dulu ada nggak menggambar? Kalau dulu aku offline sih kan 2017, jadi ada lengkap semua ya, menggambar pohon, gambar orang itu juga lengkap. Dan aku sempat dapat tips dari psikolog waktu itu untuk nanti misalkan kalau ada ya gambar pohon itu harus akarnya yang besar, terus meruncing ke atas, terus daunnya juga harus yang besar daunnya. Habis itu kalau gambar orang harus sepadan, jadi jangan besar kepala, besar tangan, semua harus sepadan. Itu untuk gambar orang. Gambar pohon juga kalau bisa ada buah, ada apa yang lengkap gitu ya. Itu sih tips yang aku masih ingat untuk psikotes. Tadi ada yang minta tips wawancara juga yang masuk kemarin, baik banget. Bentar, aku sempat nulis untuk tips wawancara, soalnya kemarin banyak banget yang nanyain tips wawancara. Ya, untuk tips wawancara. Apa aja? Nanti kita spill di konten ya tipsnya. Kok suaranya mantul? Bentar. Oh iya, terus untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan waktu tes wawancara itu udah aku spill ya di konten sebelumnya. Itu sih mayoritas yang ditanyakan. Jadi enggak semuanya itu akan ditanyakan, enggak. Cuma ada beberapa di situ pasti akan ditanyakan. Nah ini, jadi aku mau bacain beberapa tips untuk tes wawancara. Jadi untuk tes wawancara, yang pertama itu orang tuh kan melihat visual. Jadi dari looks kalian dulu. Nah untuk looks dulu, kalian tuh harus rapi dan fresh. Bagi yang cowok-cowok, rambutnya disisir. Sorry. Yang punya pomade gel atau segala macam tuh dipakai. Terus habis itu yang fresh wajahnya, habis cuci muka, kayak minimal cuci muka. Atau touch up yang lainnya juga nggak apa-apa, yang penting fresh. Terus dari look baju juga harus yang rapi, jangan lupa disetrika. Kalau pakai putih ya yang putih bersih, celana juga harus rapi, sepatu rapi, kayak gitu-gitu ya. Itu apalagi nanti kalau offline, kalian bakal dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan untuk online pun tidak menutup kemungkinan untuk dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu untuk looks, itu untuk baru kelihatannya doang. Yang cewek-cewek juga rambutnya jangan asal digerai segala macam, boleh digerai tapi disisir dengan rapi. Atau kalau mau rapi dikuncir. Kalau yang kerudungan juga jangan asal pakai kerudungnya yang rapi, ya minimal kayak gini lah. Yang rapi, yang enak dilihat. Bajunya juga sama, disetrika, terus kalau pakai putih ya putih yang bersih, celananya juga yang bersih dan disetrika. Terus kalau misalkan offline nih, datang offline kalau bisa pakai yang harum-harum. Kan biar kalian kalau ketemu orang tuh
biar enak gitu ngobrolnya, daripada kalau ketemu bau banget gitu kan jadinya nggak enjoy. Malah itu yang dari awal udah kayak something different. Nah itu baru dari looks, baru dari visualnya. Setelah itu kita masuk ke suara. Suara itu minimal lantang, tegas, dan jelas. Tapi bukan emosi ya. Misalkan nih kalian ditanya, halo, nama kamu siapa gitu. Langsung aja jawab, selamat pagi, perkenalkan nama saya, bla 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 bla. Saya berasal dari SMA ini. Motivasi saya mengikuti bla 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 bla. Seperti itu. Jadi jangan emosi, jangan siap nama saya. Kita nggak butuh emosi kalian, tapi kita butuh suara kalian yang lantang, yang tegas dan jelas. Jadi artikulasinya jangan gremeng. Kalau kata orang Jawa jangan gremeng, guys. Pelan biasanya itu kayak ngomongnya itu jangan gremeng, kayak pelan-pelan suaranya banget. mantul. Gimana dong ya? Jadi kayaknya nggak jelas deh. Sorry ya guys ya. Kayaknya aku harus move ruangan. Semoga ini udah nggak mantul. Terus untuk wawancara lagi. Untuk wawancara juga itu dari sisi suara, vokalisi kalian harus jelas dan tegas, jangan gremeng. Kalau kata orang Jawa jangan gitu. Dan jangan lupa pakai mimik wajah, itu perlu. Ya masih mantul. Gimana ya? Enggak. Bentar, hold on ya guys. Nah, oke. Maaf tadi suaranya mantul ya. Semoga ini udah gak mantul ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut tadi. Udah kita bahas dari looks atau penampilan, harus yang rapi, bersih, dan looks fresh. Jangan lupa kalau cewek mau touch up sedikit di wajahnya, mau pakai lip tint, bedak, it's okay. Tapi nggak usah yang berlebihan sampai pakai soft line, pakai eyeliner, tidak menyarankan ya. Apalagi kalian masih tes awal, jadi looks fresh aja, jangan berlebihan makeupnya gitu. Itu untuk penampilan di awal. Nah, untuk suara tadi juga udah dibilangin harus lantang, tegas, dan jelas, bukan emosi. Jadi ini kalau aku ngomong kayak gini bisa kedengeran jelas kan ya, jelas dan lantang. Nah, minimal seperti itu. Jangan artikulasinya juga jangan sampai kedengeran nggak jelas. Kalian juga harus A, I, U, E, U-nya terdengar dengan baik. Abis itu looks udah, suara udah. Sekarang yang paling penting itu adalah kepercayaan diri kalian. Nah, kalian udah punya looks yang bagus, suara juga sudah bagus, percaya dirinya harus ditambah. Tapi jangan sampai overconfident. Karena kalau sampai overconfident orang bakal ilfeel. Nah, untuk percaya diri ini tetap ada batasnya. Percaya diri ini tetap kalian kalian tuh membangun percaya diri tuh tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian. Dan kalian bisa menambah kelebihan itu dan memperbaiki kekurangan. Itu salah satu cara untuk menaikkan percaya diri. Bukan sombong ya, tapi untuk lebih mengetahui ini loh, diri saya bervalue, diri saya ini punya nilai plus. Jadi orang akan menghargai dari situ. Kalau kalian datang dengan nggak percaya diri, orang bakal langsung memandang kalian setengah aja gitu. Udah minus ya nilainya ya seenggaknya. Minus duluan, nggak she's a 10 gitu. Kalau kata orang sekarang nggak 10/10. Dan jangan lupa untuk postur tubuh juga diperhatikan, tetap tegak ya, jangan loyo, badannya itu jelek banget sekali kalau kalian diwawancara. Duduk juga Duduk posisi duduk gimana paling enak?
Kalau Contoh misalkan yang benar. offline, cara duduknya tuh tegak aja, tapi jangan yang berlebihan gitu, enggak. Tetap santai, tapi tetap dengan postur yang tegak. Jangan bungkuk begini, wrong, totally wrong. Tetap tegak, wajahnya tetap pada pengujinya. Boleh menggunakan tangan, ini adalah salah satu nilai plus kalian karena bahasa tubuh, dan juga mimik wajah. Itu bisa mengekspresikan apa yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu. Oh iya Kak, Um, kalau misalkan duduk, misalkan ada sandarannya, boleh nggak nempel sandaran? No, no, no. It's big no nih. Kayak kayak sekarang saya lagi duduk nih, saya nggak sender. Karena kalau sender itu adalah salah satu bukan nilai minus ya apa ya, salah satu kalau orang bilang kan tata krama ya, masa diwawancara sambil sender gini tuh nggak sopan. Jadi tetap tegak tapi jangan tegang. Oke. Okay? Itu tadi nanya boleh senderan nggak Kak? Jangan ya, saya sarankan tidak untuk menyender di kursi. Tetap tegak, tapi bukan tegang. Kalau tegang tuh kayak tegak, tapi tetap santai. Menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan dengan baik, artikulasinya jelas, itu. Nah, selanjutnya yaitu materi-materi. Kuasai materi-materinya. Udah di-share belum sama Mas Firman tuh? Materi-materi wawancara. Pertanyaan-pertanyaan sih. Aku kemarin udah share beberapa pertanyaan yang sekiranya pasti ada ditanyakan waktu wawancara. Boleh Karena ikut ya. mayoritas sih dari survei itu kebanyakan saya sendiri survei ya ke taruna-taruna yang kemarin diterima jadi taruna itu aku tanyain apa sih pertanyaan waktu tes wawancara. Nah, dia cerita-cerita akhirnya aku rangkum jadi beberapa pertanyaan. Oke, berarti itu bukan titik pasti ya, tapi Mas Iya. Firman nih ngasih kalian spill pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebihnya itu keluar. Tapi kalau nanti nggak keluar ya jangan salahin ya, karena kita tidak membeberkan rahasia apapun. Kita hanya belajar dari beberapa pengalaman. Nah, tadi ada yang nanya, kalau misalkan nggak tahu gimana nih Kak jawabnya, itu menarik banget. Memang kalian di beberapa wawancara gitu kadang nggak tahu ya mau jawab apa. Nah, bisa kalian jawab seperti ini. Baik, untuk pertanyaan yang kali ini, saya akan berusaha menjawab semaksimal atau sebisa saya. Kalau kalian sudah maksimal nih nggak jawab atau nggak bisa, bisa dibilang, baik, untuk yang kali ini saya akan mempelajari dan mencari tahu lebih lanjut Bapak atau Ibu penguji. Seperti itu ya. Nah, itu untuk semoga aja nggak tahu sih ini tesnya online atau offline ya. Tapi Tapi kebanyakan pokoknya memang sih mintanya dari teman-teman kemarin sih pengennya online. Kalau yang tahun kemarin oh, pernah ikut ya, karena kan banyak kendala kalau online itu. Entah kuota, entah sinyal, jaringan di semua daerah kan beda-beda ya. iya Dia kalau benar. jaringannya lagi bagus, ya itu syukurlah. Soalnya kejadian dari tahun kemarin itu beberapa waktu online, itu banyak yang tiba-tiba hilang, Hmm, keluar sendiri dari Zoom. Nah, itu kendalanya. iya sih tahun kemarin juga kayaknya aku sempet jadi panitia wawancara. Itu emang banyak yang keluar out gitu. Terus yang paling parah juga mungkin karena di rumah ya, jadi kayak nggak merasa ada beban apa-apa. Bener-bener looks atau penampilannya itu tidak maksimal. Jadi kayak yang apa sih nggak fresh, nggak disisir rambutnya. Nah itu salah satu yang jadi pertimbangan penguji. Jadi teman-teman seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi ya, penampilan itu yang pertama karena orang bakal ngeliat visualnya dulu. Setelah itu waktu kalian ditanya, baru nih kalian kedengeran gimana suaranya, gimana kelantangannya, gimana penguasaan materi dan kepercayaan dirinya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga ini live-nya tapi live nggak bisa disimpan bagi mereka ya. Jadi tadi teman-teman yang udah tips-tipsnya bisa dicatat, bisa di-share juga. Thomas Firman nanti juga bisa share di story-nya ya, biar teman-teman bisa enak Terus gitu. ini ada yang tanya ini, waktu wawancara apakah nanti ditanyain tes bahasa asing, contohnya kayak bahasa Inggris. Nah, itu gimana? Nah, kalau itu kembali ke pengujinya masing-masing. Jadi biasanya memang ada penguji-penguji yang pengen tahu nih dia ada ability apa sih, ada kelebihan apa sih di dalam dirinya gitu. Biasanya bahkan ada yang ditanya nih kelebihannya apa, terus nyanyi misalkan, terus disuruh nyanyi ada pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya.
Tapi kita tidak bisa memberikan itu secara secara fixnya, karena itu nanti tergantung penguji masing-masing, teman-teman. Gitu. Jadi kalau yang punya kelebihan-kelebihan tuh, yang punya kelebihan bahasa asing ataupun non akademik juga bisa nanti disampaikan ke penguji. Kalau misalkan memang pengujinya nanyain apa sih kelebihan dan kekurangan kamu, misalkan gitu. Oh iya, Kak, ini kan tadi kan live-nya dari Instagramnya Kak Riris nih. Nah, mungkin nanti kalau misalkan mau aku share di Instagramku kan mungkin nggak bisa karena aku kan join. Mungkin nanti di save aja, nanti aku share di YouTube Jurnal Akasa nanti biar teman-teman bisa tetap mantau ngobrol kita, ngobrol menjelasin. Tenang, pasti aman. Diusahakan bisa tersimpan ya. Oh iya, ini ada yang tanya. Mesti dasian nggak, Kak? Gimana? Dasian itu sih dari panitia gimana peraturannya? Iya. Kan itu peraturan dari panitia. Menyesuaikan pengumuman aja. Jadi kalau misalkan di pengumuman nggak ada perintah untuk memakai dasi, jadi nggak perlu pakai dasi. Tuh. Yang penting ya tadi kelihatan look-nya kelihatan fresh, enak dipandang, catching gitulah. Kalau yang penting rapi. Betul banget. Apalagi nih? Nanti boleh bawa kertas untuk coret-coret nggak? Kayaknya sih akan disediakan ya panitia ya. Kayaknya bakal disediain, tapi nggak tahu sih. Kalau sepengalaman dulu aku sih nggak boleh bawa apa-apa guys ya. Jadi emang pure masuk tuh hanya alat tulis. Semuanya disediakan dari panitia untuk meminimalisir kecurangan yang ada. Oke? Tadi tuh banyak yang nanya, cuman sorry banyak, bentar. Baca, iya. Ini mungkin baca satu-satu nih. Mas Firman boleh bacain. Nah ini nih, Kak, katanya nanti saat wawancara ada pertanyaan visi misi itu gimana ya Kak tips jawabnya? Mungkin visi misi mau masuk jadi taruna kayaknya. Oke. Visi misi ini kayaknya lebih ke diri kalian sendiri. Maksudnya misi kalian nanti kalau jadi taruna itu mau apa aja sih gitu. Mau mengembangkan diri kah, mau belajar lebih apakah, mau mempelajari dunia penerbangan kah, atau yang kereta api, atau pengen berkontribusi lebih di Kementerian Perhubungan kah. Itu misi kalian masing-masing. Nah, untuk visi itu bagaimana cara kalian mewujudkan misi kalian. Jadi misalkan kalian mau berkontribusi lebih nih misinya ke Kementerian Perhubungan ya. Visi kalian nanti jadi taruna bakal belajar lebih lagi, bisa mengontrol diri, bisa mengatur jadwal dengan baik, kayak gitu. Ini kenapa ada? Ini psikonya di rumah apa di lokasi tes? Kalau online itu di rumah masing-masing. Kalau offline datang ke lokasi tes yang udah kamu pilih kemarin. Ya itu intinya waktu di rumah sih kamu nggak harus di rumah sih, boleh di rumahnya teman, rumahnya saudara, yang penting sinyalnya itu bagus. Sama kalau jangan lupa ya sebelum tes online itu isi kuota dulu, walaupun masih 1 giga 2 giga, kalau bisa sih di top up dulu biar buat jaga-jaga. Karena kan itu online itu kan waktunya lama ya. Kalau dari psikotes mandiri kemarin itu mulai jam 7 kalau nggak jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi kan nggak mungkin kan 1 giga cukup buat waktu yang panjang banget kayak gitu. Ini ada yang nanya nih, Mas Firman, Kak, contoh perkenalan bahasa Inggris yang baik gimana? Oke. Coba. Aku bakal nyontoin sedikit aja ya. Misalkan nih ditanya, datang aja, terus langsung aja, good morning, biasanya pagi kan, good morning everyone, atau good morning Mister siapa, nanti ada pengujinya kan, Mister bla 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 or Mrs bla bla bla. Let me introduce myself, my name is bla 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 bla, nama lengkap kalian, you can call me this. Nah, this itu tadi nama sebutan kalian, nama pribadi kalian masing-masing.
Nickname. I'm coming from senior high school mana, bla bla bla, bisa diceritakan. Habis itu kalau misalkan ditanya, oh ya, nanti misalkan ditanya tujuannya mau masuk ini, instansi ini apa gitu, kan bisa my purpose um, to join this institution is bla 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 kayak gitu. Jadi kalian nggak usah nggak usah belibet-belibet, nggak apa-apa, itu basic aja, tinggal perkenalan nama diri. Kalau ditanya juga tanggal lahir, my name is bla bla bla, you can call me bla bla bla, I was born in Surabaya in 7 bla 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 gitu. Terus kalau misalkan kan itu enggak semuanya Inggris ya. Kalau misalkan pewawancaranya nanya suruh perkenalan pakai bahasa Inggris baru. Kalau enggak, kalian nggak usah ngadi-ngadi buat sombongin diri kalian bahasa Inggris. Nanti takutnya siapa tahu pewawancaranya itu dosen bahasa Inggris, malah kalian nanti lebih belibet lagi. Mending main aman aja. Biasanya sih kalau dulu karena ditanya ability-nya apa, kelebihannya apa, terus ada yang bilang bahasa Inggris tuh ditanya biasanya. Tapi kalau enggak ya it's okay, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja. Karena sempat waktu itu loh kayak bahasa daerah, pernah ada yang nyeletuk gitu kayak pakai bahasa daerah kayak jangan sampai keselip ya, tetap pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kalau kemarin ada yang tanya nih, masalah prestasi itu gimana waktu tes wawancara, apakah disampaikan apa enggak? Nah itu kembali lagi ke pewawancaranya ya teman-teman, tetap diingat kalau pewawancaranya minta atau menanyakan prestasi kamu apa, silahkan disebutkan. Mau prestasi dari Sabang sampai Merauke sebutkan aja. Bapak, saya atau Bapak atau Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Untuk prestasi saya di tahun sekian sampai sekian, saya mendapatkan medali emas. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ditanyain, boleh kalian tuh nyerepet atau mancing pewawancaranya untuk nanyain. Jadi misalkan nih kalian nggak ditanya-tanyain tentang prestasi, padahal kalian tuh punya segudang prestasi. Boleh kalian misalkan waktu ditanya dengan visi misi nih, dengan visi saya seperti ini, karena saya berprestasi di bidang ini. Nah itu kan nanti akan wawancara kan, oh anak ini berprestasi, pasti akan nanya prestasi kamu apa aja gitu. Baru kalian sampaikan. Tapi jangan ujuk-ujuk terus ngomong, Pak saya punya prestasi ini loh. No, jangan ya. Jadi jangan sampai kalau misalkan mau nyerepetin tuh boleh ya, ditanya kayak tadi, atau ditanya tentang tinggalnya di mana, itu bisa kok. Baik Bapak, saya sekarang tinggal di Sidoarjo misalkan. Saya tinggal di Sidoarjo bersama orang tua saya. Saya juga kadang harus ke Kediri, saya kadang harus ke sini karena saya mengikuti banyak perlombaan tuh, boleh seperti itu. Jadi nyerepetnya yang halus, jangan nyodorin tiba-tiba prestasi tuh nggak sopan atau kesannya lebih menyombongkan diri gitu teman-teman ya. Oh iya, sama ini Kak, kalau sebelum wawancara sama setelah wajib pakai hormat gak ke pengujinya? Wah kalau itu kayaknya ada step by step dari panitia ya. Iya, tergantung. Tapi kalau misalkan nggak usah hormat sih, yang penting sopan di depan panitia. Itu kayaknya masing-masing per tahun ada SOP-nya sendiri-sendiri teman-teman. Iya. Jadi nanti untuk tahun kemarin kan kita sama-sama ini ya bagian dari panitia atas wawancara. Nah, tahun kemarin itu kan ini sedikit cerita ya. Jadi nggak ngebocorin, pokoknya inti kita sharing. Jadi tahun kemarin itu ada juga yang ditanyain hobi kalian apa. Nah, hobi kalian misal nih ada yang tari, ada yang nyanyi. Nah, itu sama pengujinya pasti disuruh meragain. Terus siapkan juga ini PBB. Kan kalian pasti masuk ke dinasan kan nanti setelah keterima jadi taruna, pasti kalian kan PBB itu setiap hari, makanan tiap hari. Jadi setidaknya kalian tahu basicnya PBB itu gimana. Pasti nanti kalau misalkan pengujinya tanya, jadi kalian sudah siap untuk menyiapkan
persiap apa aja sih gerakan di PBB itu? Tadi tuh ada banyak yang nanya, sorry. Kalau ditanya kekurangan seperti apa? Oke, kalau ditanya kekurangan seperti apa? Jadi teman-teman, memang nanti kalau ditanya ada kelebihan dan kekurangan, kalian bisa ngejawab kelebihan kalian dulu. Nah, untuk kekurangan, kalian harus refleksi sama diri kalian. Misal, tapi ada beberapa kekurangan-kekurangan yang nggak usah disebut. Misalkan kalian kekurangannya, apa ya, terkadang saya agak lemot, atau saya agak, terkadang memang saya agak lama Bapak untuk mengolah suatu data. Tetapi dengan hal itu saya bisa belajar, tapi dengan memasuki tahun ini saya bisa lebih belajar lagi bagaimana untuk menjadi tanggap dan cermat saat ada suatu pekerjaan, misalkan seperti itu. Jadi saat kalian mengutarakan kekurangan kalian juga tahu solusinya gitu. Jadi jangan cuman utarain kekurangannya aja. Jadi misalkan kalian kayak tadi kekurangannya saya membutuhkan waktu. Jangan menyebutkan lemot atau lama ya, sorry ya. Jadi, saya membutuhkan waktu lebih lama, Bapak, atau saya membutuhkan waktu lebih untuk mengolah suatu pekerjaan. Tetapi dengan saya masuk di menjadi taruna di instansi bla 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 bla, tentunya saya bisa belajar untuk menjadi lebih tanggap, cermat, dan tepat. Seperti itu. Jadi kalian tetap harus ada solusi di balik kekurangan kalian. Tuh, jadi jangan ditanya kekurangan kalian apa? Ya Pak, saya lemot, saya ceroboh, saya sombong. Jangan seperti itu ya. Teman-teman tetap mengutarakannya dengan baik dan benar. Jawabnya tetap secara halus. Terus ini, Kak kalau nggak tahu jawabnya gimana ya? Kalau nggak, tadi udah disampaikan. Tadi udah disampaikan kalau bagi yang nggak tahu jawabannya bisa disampaikan. Baik Bapak atau Ibu penguji, mohon waktu sekiranya saya akan mempelajari lebih jauh atau mencari tahu lebih tentang materi ini. Misalkan kalau nggak tahu, gitu ya. Itu disebutkan satu aja ke apa nih kekurangan maksudnya? Kalau kekurangan ya meminimalisir lah aja. Sebagaimana manusia sih. 1-2 boleh, 1-2 boleh. Ini waktu menjawab harus ngomong siap dulu nggak, Kak? Kalau siap itu kayaknya dari panitia ya. Kalau dari pribadi sih kayaknya enggak. Saya penting jawabnya dengan sopan. Oh ya, jangan lupa untuk berterima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi kalau ada penguji yang nanya, silahkan disampaikan untuk pertama kali. Terima kasih Bapak dan Ibu atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Izinkan saya menjawab. Itu boleh. Itu sangat diperbolehkan. Ya. Terus ini ada yang tanya, Kak, apa diperbolehkan pakai headset? Nah, kalau online itu jika kalian laptop atau handphonenya kurang mendukung untuk langsung ini bolehlah kalian pakai headset, boleh. Asal yang penting tetap rapi. Oh ya, ini walaupun online ingat harus pakai sepatu, harus pakai lengkap rapi full. Karena tahun kemarin ada juga waktu online dia mentang-mentang online di rumah, dia nggak pakai sepatu. Padahal di peraturan itu diwajibkan rapi semuanya, kayak tes SKD kemarin. Jadi harus rapi dari atas sampai bawah, harus pakai sepatu walaupun kamu di rumah. Ya ampun, ini aduh sorry banget, live-nya disimpan jadi di IG aku ya. Tapi nggak bisa lama ya teman-teman. Nanti langsung nanti disimpan di galeri, nanti kita upload di Jurnal Akasa. Nanti diupload di Jurnal Akasa ya, jangan lupa nonton di situ. Oh iya, nanti kalau misalkan pengen diupload di IG-ku, nanti mungkin kita Senin mau live bareng lagi bahas wawancara, nggak apa-apa. Nanti aku yang mulai. Boleh. Nanti kalau ada live bareng lagi, kita kayaknya ini karena dadakan, sorry banget teman-teman ya. Iya, kita dadakan karena kita tadi itu iseng. Dulu Mas Firman sebelum kita live. Iya. Jadi kita siapkan nanti hari Senin entah Selasa. Kayaknya Senin itu tuh kita masih ada kerjaan ya. Jadi kemungkinan Selasa atau Rabu kita nanti akan nanti aku umumkan dulu biar banyak yang join, biar tahu
nanti kita siapkan apa aja materi-materinya, persiapan sebelum wawancara psikotes. Jadi kita akan nyiapkan dulu materi-materinya buat intinya buat membahas di lab berikutnya. Jadi yang ini tadi maaf banget kita memang dadakan banget, kita iseng sebelumnya. Sebenarnya iseng karena lagi live aja, terus ya udah deh buat teman-teman kan. Tadi banyak banget yang nanya kalau wawancara boleh menggerakkan tangan, Kak. Boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, menggerakkan tangan cuma Sampai gini-gini yang akan kalian sampaikan. Nggak perlu sampai begini-begini. Jadi kalian cukup mengekspresikan diri kalian, mau menyampaikan apapun. Ini kan salah satu body language. Nah, body language itu adalah salah satu nilai plus dalam wawancara. Begitu, teman-teman. Jangan oh iya terlalu sama. dan jangan terlalu berlebihan. Ya, biasanya ini kaki. Biasanya kalau orang grogi itu kadang kakinya goyang-goyang sendiri nih. Main-mainan kaki ini. Padahal waktu wawancara itu keusahakan tenang. Jadi jangan sampai kaki kalian tuh kayak digerakin naik turun gitu. Iya, boleh dikontrol itu ya, teman-teman. Caranya mungkin kalau misalkan tegang, tarik nafas panjang dulu. Tarik nafas, tahan baru hembuskan. Terus kalian jangan memanage segala sesuatu tuh jangan jangan takut duluan, tapi dihadapi dulu. Jadi kalau kayak kalian udah takut duluan tuh pasti udah keringetan sebadan, udah ambiar semua materinya. Tetap stay cool, tetap santai. Kalau memang tegang, boleh tarik nafas, minum air. Tuh ya, teman-teman. Jadi untuk meredakan. Oh iya, ini sama ada yang tanya nih. Nanti kalau misalkan wawancara, kita face to face sama pengujinya saja atau nanti ada dalam satu ruangan Zoom itu ada beberapa peserta? Kalau untuk online face tuh kayaknya sama penguji aja. Iya, sama penguji. Jadi cuma satu peserta sama satu penguji. Iya. Aku hanya bertugas memberi tips aja sesuai pengalaman. Tuh ada yang nanya apa ada doa khusus? Ada dong. Tapi ini dalam Islam kan ya. Kalian tahu doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk memudahkan lisannya untuk berucap. Kalau nggak salah ya, kalau ada yang salah tolong interupsi. Kalau salah tolong dibenarkan. Cuman setahu aku kayak gitu, Rabbi shrahli. Sama surat Al-Insyirah dibaca. Gitu ya. Terus tahu aku ya teman-teman, kalau ada yang salah mohon maaf. Ini ada kumis, jenggot, rambut wajib cukur nggak Kak? Intinya itu rapi, kelihatan rapi, terus fresh dilihat. Iya, sama tadi udah disampaikan ya, tentunya di awal. Ya, nilai plus kalian. Waktu tes psiko online apa boleh menggunakan alat tulis dan kertas untuk coret-coretan? Gimana tuh panitia? Nanti ada aturannya kok, ada aturan dari panitia langsung. Jadi ikuti aturan dari panitia. Jangan lupa baca ya. Untuk kegiatan RRI, tolong buatkan skema program untuk 1 bulan ke depan, laporan maksimal hari Senin. Emailnya dikirim kapan Kak? Jadi emailnya nanti ditunggu aja di email kalian. Nanti pasti kalau misalkan sudah diumumkan sama panitia, kalian wajib cek secara berkala, tiap hari lah atau sehari itu pagi, siang, malam kalian cek email udah masuk apa belum. Buat antisipasi sih, biar kalian jangan sampai ketinggalan lagi. Karena kemarin tes kesehatan semaptaan itu banyak yang nggak tahu loh. Ada yang ketinggalan, nggak tahu jadwalnya dia. Padahal di pengumuman udah dibilangin kayak kemarin yang di di daerah Lampung atau kan itu udah tupoksinya PPI Curug, pengumuman jadi ikut PPI Curug seperti itu. Kalau kemarin kayak di yang memilih tes di Palangkaraya sama di Kota Ternate itu lihat jadwalnya di Poltek Bank Surabaya. Jadi kalian banyak yang nggak tahu kemarin. Oh ya, ini aku pengen spill ini sih kayak apa ya, yang kayak tahun kemarin gitu. Soalnya itu banyak banget sih.
undang-undang atau wawasan kebangsaan? Baik banget nih. Mana pertanyaan yang harus aku jawab duluan? Kalau ada sertifikat kayak piagam gitu ditunjuk. Teman-teman kayak yang udah disampaikan tadi, kalau misalkan memang minta ditunjukin pengujinya silakan tunjukin. Tapi kalau enggak, ya boleh boleh dipancing-pancing pengujinya, kayak misalkan dipancing secara halus aja, tapi jangan langsung nyodorin prestasi, karena kan kalau gitu jatuhnya kalian kayak sombong. Nah kalau mau merepet-merepet nih ada tipsnya, misalkan kalian ditanya nih visi misinya apa nih, jadi taruna-taruni di instansi ini, boleh kalian bilang visi saya adalah meningkatkan prestasi saya dalam bidang ini gitu. Dan nanti pasti pengujinya kan bakal nanya, loh punya prestasi apa aja boleh ditunjukin. Nah itu baru kalian show off. Tapi jangan ujuk-ujuk kalian nunjukin prestasi kalian. Itu jatuhnya kayak membanggakan diri sendiri. Kak, kalau ditanya prestasi tapi kita nggak punya prestasi itu gimana ya? Untuk prestasi-prestasi kalau bisa, misalkan nggak apa-apa kayak misalkan di kelas ada nilai terbaik itu nggak apa-apa. Kalau misalkan memang nol sama sekali nggak ada, saya yakin sebenarnya ada sih. Cuman kalian aja yang kayak nggak tahu. Kalau misalkan prestasi itu bukan harus yang ada kayak sertifikat, dapat piala gitu. Even kalian bisa mendapatkan nilai terbaik di kelas itu boleh banget untuk disampaikan bagi kalian yang nggak ada prestasi untuk kayak misalkan kejuaraan atau bagaimana boleh. Dalam SMA saya pernah mendapatkan nilai terbaik, Bapak atau Ibu disebutkan nilainya berapa itu boleh. Atau untuk prestasi-prestasi yang akan saya dapatkan nanti ke depannya untuk menjadi taruna-taruni itu boleh. Keinginan prestasinya itu boleh sampaikan. Saya pengen jadi kejuaraan ini. Berarti kalau juara kelas termasuk prestasi? Oh iya dong, termasuk prestasi. Jadi jangan minder ya. Ada yang tanya, apa boleh lesehan, Kak? Tidak. No. Saya tidak menyarankan kalian untuk wawancara lesehan. Setidaknya batas duduk prestasi, di kursi. Gak ada batas prestasi. Mulai kalian prestasi di kelas aja sampai prestasi internasional pun silahkan disebutkan. Buat kalian yang prestasinya udah tinggi-tinggi, sebutkan dulu yang tinggi-tingginya baru ke yang rendah. Buat kalian yang nggak ada prestasi tinggi, misalkan boleh disebutkan mungkin prestasi tingkat kelas, kecamatan, kelurahan, silahkan. Gitu. Apapun itu prestasinya, asal ya. Terus ini, Kak, kalau bisa main alat musik, apakah diperagakan atau dikasih tahu aja? Nah, untuk kalau kalian misal bisa gitar nih, siapkan aja gitarnya di sebelah kalian. Kalau suruh meragain sama pengujinya, kalian peragain. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Ini sebenarnya sama ya Mas Firman, kayak prestasi tadi itu adalah sebuah kelebihan. Nah, untuk kelebihan sendiri itu tergantung nanti pengujinya meminta kalian menunjukkan atau tidak. Kalau penguji meminta untuk menunjukkan, silahkan langsung ditunjukkan. Tapi kalau misalkan enggak nih, tapi kalian pengen nunjukin nih, boleh kalian kerepet-kerepet kayak tadi. Misalkan ditanya lahirnya di mana atau boleh perkenalan diri. Nah, waktu perkenalan diri kalian sampaikan, saya lahir di sini, Bapak dan Ibu, saya juga memiliki hobi atau keahlian dalam bermain gitar, bermain piano atau bernyanyi dan segala macam. Itu boleh disampaikan, teman-teman. Terus ada yang tanya, durasi wawancara per orang berapa menit ya, Kak? Berapa ya? Itu panitia yang tahu, guys. Iya, sama tergantung sih. Misalkan kalau panitia sudah matok 15 menit atau 30 menit. Tapi kalau kalian lancar waktu wawancara, jadi kalian lebih cepat selesainya. Jadi kadang nggak sesuai sama yang udah ditentukan. Itu tergantung kalian waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Biasanya durasinya berapa menit sih, Mas Firman? Kurang lebih 15 sampai 20 menit kalau nggak salah seingatku. 15 sampai 20. Tapi biasanya iya, kalau Zoom itu beberapa menit, misal kalau nggak salah tahun kemarin 30 menit sebelum dimulai itu udah standby di Zoom. Udah sampai di break room.
Speak out room. Ya pokoknya kalau kalian wawancara usahakan jangan belibet, teman-teman, jangan gremeng. Oh ya, ini ada yang tanya, Kak, kalau pertanyaan kurang terdengar atau kurang mengerti, boleh bilang ke penguji tidak? Boleh banget. Bisa disampaikan dengan sopan seperti, mohon maaf Bapak atau Ibu, pertanyaannya kurang terdengar. Apakah berkenan diulangi kembali? Catat tuh kalimatnya, boleh dicatat di boleh. Tapi kalau kalian ada kalimat Ya, bikin rangkuman buat jawaban-jawaban yang ini. Kalau kalian ragu. Yang Iya. penting sopan ya, teman-teman. Apa nih, baik banget. Aku harus jawab yang mana dulu nih, Mas Firman? Jawab yang belum ke bawah saja. Prestasi hanya di jenjang SMA atau bisa SD dan SMP? Kalau bisa, dari mulai jenjang SMA aja ya teman-teman, karena SD SMP kayaknya terlalu jauh gitu. Tapi kalau mau disebutkan ya nggak apa-apa sih, cuman aku saraninnya sih selama SMA dan sampai hari di mana kalian diwawancara gitu. Nggak dapat sertifikat, nanti penting kalau nanti dapat ranking gimana, Kak? Kayaknya biasanya panitia kalau untuk minta sertifikat itu masuknya pemberkasan ya guys ya. Kalau di pemberkasan biasanya nggak ada pemberkasan minta sertifikat ranking, tuh nggak ada. Biasanya memang waktu wawancara aja. Kalau misalkan ditanya ada nggak sertifikatnya waktu pas wawancara, ya bisa disampaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini karena ranking kelas, jadi kami tidak diberikan sertifikat, tapi hanya berupa nilai rapor sekian. Itu boleh. Kak, wawancara langsung duduk atau berdiri dulu? Langsung menunjukkan wajah kalian ya, jangan nunjukin badan kalian. Nanti kalau disuruh berdiri baru berdiri gitu. Kak, kalau tatap muka offline kan biasanya tunggu disuruh duduk baru duduk, Kak. Kalau online gimana? Kalau online boleh kalian langsung di tempat dan menunjukkan wajah. Kalau mau berdiri ya silahkan dibawa device-nya berdiri, tapi kalau mau duduk juga it's okay. Langsung menunjukkan wajah ya, yang penting jangan nunjukin badan, nggak sopan jatuhnya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya gimana ya Kak solusinya? Wah, itu sudah dibahas 2 kali kayaknya sepanjang live ini tadi. Nanti ya, langsung dilihat aja di jurnal Akasa. Tes psikotes itu meliputi tes apa aja, Kak? Spill dong. Nanti jadi spill. Itu kalau namanya spill itu kan gambaran secara luas seperti ini. Nanti kalau misalkan ada yang keluar ya toh alhamdulillah, ada yang enggak ya yang penting kalian udah tahu. Kalau psikotes pokoknya jangan lupa ya untuk tetap sehat dan bugar selama melaksanakan tesnya. Kalau wawancara offline waktu mau duduk itu izin dulu nggak Kak? Oh iya, untuk duduk itu memang menunggu dipersilahkan duduk. Tapi biasanya memang wawancara itu langsung mempersilahkan duduk teman-teman. Jadi memang kalau datang nyapa aja dulu nggak apa-apa, selamat pagi Bapak dan Ibu gitu. Biasanya nanti sama penguji langsung, ya silahkan duduk Mbak. Kalau belum dipersilahkan duduk, boleh berdiri dengan sopan ya, tapi jangan tegang juga. Janganlah langsung duduk. Kak, ada ditanya wawasan kebangsaan nggak? Nah, itu tergantung penguji kayaknya ya Mas Firman ya? Iya, tergantung penguji semuanya. Yang penting beberapa pertanyaan yang udah aku spill itu disiapkan aja. Siapa tahu nanti kalau keluar. Yang penting kalian tetap mempelajari. Jangan mentang-mentang nggak ada terus nggak dipelajari. Karena kan kalian nggak tahu pengujinya bakal nanya apa aja. Sama intinya itu kalian tahu kayak seluk-beluknya sekolah yang kalian daftar sama jurusan yang kalian pilih. Itu pasti nanti ada pertanyaan yang itu. Bagi yang kuliah apa disebutkan Kak, kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa? Boleh, kalau kalian mau memperkenalkan diri, boleh.
saat ini saya sedang berkuliah di universitas bla 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 bla, jurusan ini semester sekian. Itu boleh. Ini fix online Nah, kakak ini wawancara sama psikotes. Emang fix ya? Belum deh kayaknya ya, pengumumannya belum keluar. ini apa ada yang nyampein ini Oh, tentu. dari ibunya apa Taruna yang tahun kemarin apa jadi Taruna yang keterima jadi Taruna. Ibunya ini bilang kemarin dulu putriku suruh nari apa ini dolala kesenian dari kota Purworejo. Alhamdulillah sekarang lulus dan lulus jadi polbit. Nah, jadi intinya dari ibunya ini kan udah bilang apa sih bakat kalian kayak misalkan nari ya itu diperagakan. Kalau misalkan kalian apa ya masa nggak punya bakat sih entah hobi apa apa pasti kan punya kan tiap orang. Jadi disiapkan aja. Jadi tips and triknya wawancara tadi udah ya teman-teman dari awal. Aku bacain lagi nggak nih kira-kira Mas Firman? Kita mau live sampai jam berapa ini? Setengah 10 kan 8 menit lagi. Iya, 8 menit lagi ya teman-teman. Nanti kita lanjut di hari Senin kalau nggak Selasa. Itu kalau pindah prodi itu kita kembalikan ke kalian ya, kalian berkenan atau enggak. Tapi kalau memang kalian kekeh pengen jadi taruna ya akan menerima di prodi mana aja silahkan diterima. Ya, intinya itu kalau misalkan masih jalur Polbit, itu nggak masalah, ambil aja. Misalkan kamu milih di Poltekbang Surabaya nih. Tapi kamu keterimanya di instansi lain, entah di Matra Laut atau darat. Nah, yang penting kalau masih jalur pelabuhan, ambil aja saranku. Toh sama aja, lulus kerjanya jadi PNS semua. Penilaian psikotes tadi udah ya guys dibahas, itu dari penguji psikotesnya sendiri. Kalau pidato atau ceramah termasuk, iya dong, pidato ceramah itu termasuk bakat. Bisa ditampilin, boleh ditampilin. Kalian mau jadi dai cilik, boleh. Atau mau Ini nih, pidato ceramah singkat, boleh. cara cari tahu seluk-beluk sekolah sama jurusan gimana? Di website atau di media sosialnya yang kamu apa pilih kemarin. Karena ada itu pasti ada sejarahnya. Tuh, di YouTube ada, di sosial media. Kayak stalking mantan kalian tuh, guys. Kalian cari tahu seluk-beluknya. Kalau scroll TikTok termasuk bakat nggak, Kak? Bisa, itu bukan ya, bakat naikin mood. Kelihatan sering ini apa scroll TikTok. Kalau misal hobinya menari berarti nanti disuruh praktekin tarian apa yang diminta penguji. Iya, kalau pengujinya minta untuk dipraktekin silakan dipraktekin, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Info skincare. yang penting look fresh yang tadi aku udah lihat ya, yang tadi aku udah mention di awal ya, penampilan tuh tetap menjadi salah satu hal penting. Penampilan tetap rapi, look fresh. Jadi jangan baru bangun tidur sekali wawancara, teman-teman. Untuk pembayaran tesnya kapan ditunggu di website ya? Nanti akan diumumkan di websitenya si pencatat. 6 menit lagi akan berakhir live ini, teman-teman. Aku sampaikan lagi deh ya buat tadi yang psikotes. Rangkuman. Oh ya, rangkuman. Pertanyaan ditutup, sorry teman-teman karena kita udah mau end. Jadi untuk yang psikotes, mumpung ini masih lumayan ada hari spare buat ke psikotes kalian, sepengalaman aku, kalian bisa langsung tes psikolog atau psikotes langsung di luar buat tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian apa. Jadi nanti di hari H kalian psikotes, kalian udah siap materi-materi apa yang kurang bisa diperbaiki. Nah, untuk yang psikotes nanti jangan lupa di H-2, minimal H-2 deh. Kalian tuh jangan begadang, makan dan minum yang sehat, badan kalian fit, minum vitamin juga jangan lupa. Karena psikotes itu lumayan melelahkan ya teman-teman. Psikotes itu menguras tenaga dan otak meskipun dia hanya duduk aja sebenarnya dan mengerjakan
yang diperintahkan, tapi jangan salah, itu salah satu hal yang capek. Jadi kalian harus fit badannya biar nggak drop ya. Untuk materi-materi yang diketahui bisa langsung tes di psikotes yang kalian ketahui, yang kalian percayai. Karena kalau kakak sendiri nggak tahu jujur untuk materi-materi psikotes seperti itu. Untuk tes wawancara mungkin ada beberapa tips dari kakak sendiri. Jadi yang udah disampaikan tadi di awal, untuk tes wawancara, yang pertama adalah perform kalian, looks kalian harus good looking. Good looking itu nggak mesti harus ganteng, cantik ya teman-teman. Nah, good looking itu maksudnya kalian harus rapi, fresh, dilihat itu enak. Jadi yang cowok-cowok yang rambutnya belum dipotong atau cewek-cewek yang rambutnya juga belum dirapiin, silahkan dirapikan. Silahkan yang mau berdandan tipis cewek-ceweknya silahkan. Untuk cewek-cewek yang berkerudung juga pakai kerudung yang rapi, disetrika. Baju kalian juga kalau pakai putih ya putih bersih, disetrika yang rapi, licin. Begitupun dengan celana, sabuk, sepatu semuanya. Jadi dari kepala sampai kaki kalian tuh dilihat orang enak ya, jangan kucel lah pokoknya. Untuk dandan juga untuk cewek-cewek jangan berlebihan minta tolong karena kalian masih tes awal. Jadi cukup yang look fresh aja, nggak usah yang lebay-lebay sampai pakai segala macam. Nah, yang kedua adalah tentang suara kalian, artikulasinya. Nah, untuk suara ini harus lantang, tegas, dan jelas. Bukan emosi ya, teman-teman. Jadi lantang, tegas, dan jelas ini bukan bernada yang emosi gitu, tapi tetap artikulasinya nih jelas. A, I, U, E, O kalian tuh jelas. Tutur kata dan bahasanya juga yang sopan. Ditata lagi, yang masih belum tahu bagaimana sesuai KBBI, ya nggak mesti sesuai KBBI lah, nggak terlalu kaku, jangan terlalu kaku juga, yang penting tetap sopan apa yang ingin disampaikan. Nah, untuk tadi yang nggak tahu gimana caranya jawab, udah di spill tadi sebenarnya, mungkin live ini bakal di share juga, kalian bisa nonton. Nah, setelah itu juga siapin materi-materinya. Materi-materi tadi udah yang disampaikan, PBB juga itu disiapkan. Materi tetap dipelajari, tetap tenang saat waktu wawancara. Boleh ambil nafas panjang, boleh minum saat waktu sebelum wawancara. Tapi kalau saat wawancara ya pastikan diri kalian tetap stay cool dan tenang biar semua materinya nggak ambiar atau amburadul kalau kata orang ya. Biar nggak berantakan. Nah, yang terpenting dari segalanya adalah tetap percaya diri. Nah, untuk percaya diri ini juga jangan overconfident ya, teman-teman. Percaya dirinya tetap dalam ambang batas. Karena kalau misalkan kalian overconfident juga orang bakal melihatnya ilfeel atau nggak enak. Jadi tetap percaya diri sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh punya kelebihan yang bisa kalian tonjolkan. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman, it's 9:29, it's almost 9:30, jadi kayaknya live ini akan disudahi. Untuk tips-tips lainnya bakal dibahas minggu depan kalau nggak salah. Kita bahas minggu depan. Nanti kita save live-nya ini ya. Nanti aku kabarin di story. Bisa kalian tonton lagi, oke? Kita mungkin kita ini apa namanya? Akhiri dulu. Mungkin mau ya apa? Foto? Oke, boleh di screenshot. Screenshot ya. Oke. Teman-teman terima kasih yang udah See you next time. Sampai jumpa minggu depan ya. Nanti kita kabarin lagi kalau kita mau live. Bahas wawancara sama psiko. Sama-sama teman-teman.